Horas, 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 Baliga Akademi dari tepian dan Toba yang indah. Ya, kita saat ini akan mengangkat isu, ya, membangkitkan lagi, ya, bukan isu ya, kasus pembantaian 6 laskar Front Pembela Islam, ya. Jadi terdakwanya itu ada 3. Pertama adalah Bribtu Fikri Ramadan Tawainela. Yang kedua adalah Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Yang ketiga adalah Ibda Elwira Priyadi Jenrato yang meninggal secara misterius sebelum persidangan berlangsung, ya. Oke, kita dalam seri kedua ini kita akan membahas tentang kontroversi vonis lepas, ya, dari kedua terdakwa yang masih hidup. Oke, silakan. Sambil mengingat kembali, saya sebut lagi ya nama-nama korban di KM 50. Yang pertama, Andi Oktiawan, usia 33. Kedua, Faiz Ahmad Syukur, usia 22. 3. Muhammad Reza, usia 20 tahun. 4. Muhammad Suci Kadafi, usia 21 tahun. 5. Lutfi Hakim, usia 25 tahun. 6. Ahmad Sofia atau Ambon, 26 tahun. Jadi rata-rata 20-an dan satu orang ya, 30-an ya, 30 tahun ya, masih muda-muda. Oke. Nah, apa yang kita bisa highlight dari kasus ini setelah masuk ke dalam meja sidang, itu yang menarik di sini, JPU saat itu tidak menahan ya. Jadi karena Elwira meninggal dunia berarti otomatis 2 ya terdakwanya. Ibda Elwira Priyadi Jenrato itu meninggal. Ya. Sudah meninggal sebelum persidangan berlangsung ya. Jadi yang tersisa 2 ya, Bribtu Fikri Ramadan Tawainela dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela itu tidak ditahan oleh jaksa. Tidak. Dan ini adalah pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak kepada wartawan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 lalu. Begini bunyinya. Jaksa atau penuntut umum telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di sini tulis ya. Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan objektif antara lain para tersangka masih sebagai anggota Polri aktif dan mendapat jaminan dari atasannya untuk tidak melarikan diri, serta akan kooperatif pada saat persidangan, tuturnya. Jadi karena alasan objektif bahwa mereka adalah Polri aktif dan mendapatkan jaminan dari atasannya ya, tidak melarikan diri. Oke, lanjut. Masih dari sumber yang sama dari detiknews.com. Ini 2 terdakwa penembak 6 laskar FPI divonis lepas. Mungkin di antara kita saya juga baru tahu artinya, baru mendengar istilah vonis lepas. Biasanya kan vonis bebas ya. Nah, ini menjadi kontroversial dengan tajuk berita ini ya. 2 anggota Polda Metro divonis lepas. Terdakwa Bribtu Fikri Ramadan Tawainela dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela divonis lepas terkait perkara penembakan laskar FPI di KM 50. Vonis lepas ya, iya. Bukan vonis bebas ya. Nah, Bribtu Fikri Ramadan Tawainela dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM 50, akan tetapi dalam rangka pembelaan terpaksa. Jadi alasannya pembelaan terpaksa, padahal sebelumnya di seri 1 sudah kita ceritakan bahwa 4 atau 5 itu ya, konsisten sekali di dada kiri ya, jantung ya. Ya. Kalau pembelaan kok konsisten sekali itu 4 atau 5 itu ya yang konsisten. Lutfi Hakim ada 4 konsisten lubang di kiri jantung. Kalau pembelaan kan harusnya kan panik dan acak gitu ya, tetapi ini konsisten di berapa orang itu, 4 orang ya, 4 atau 5 orang itu dada kiri ya, konsisten di jantung itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya bacakan putusan hakim ketika itu ternyata di PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, diputuskan oleh Ketua Hakim Muhammad Arif Nuryanto. Begini katanya.
mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan Tawanela dan Muhammad Yusmin Ohurela melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas dan menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf. Pembelaan apa tadi alasannya? Pembelaan diri di luar batas. Pembenaran dan pemaaf. Pembenaran dan pemaaf ya. Jadi alasannya membela diri di luar batas gitu. Oh, saya ulang ya. Dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Pembelaan terpaksa melampaui batas. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf. Alasan pembenaran dan pemaaf. Apalagi tuh ya. Kita bukan orang hukum ya, tapi kita mengerti bahasa Indonesia agak gimana. Jadi tindakannya dia itu bisa dibenarkan dan dimaafkan gitu ya. Kita nggak orang hukum tapi bahasa Indonesia tadi gitu itu ya. Kan kejanggalannya adalah kalau memang pembelaan terpaksa, kenapa dia konsisten di dada kiri gitu loh ya. Ada berapa dari ke-6 Laskar FP tadi itu yang tewas, kenapa ada 4 atau 5 ya itu konsisten di dada kiri? Memang dia sniper atau apa kan gitu kan? Kalau itu pembelaan terpaksa yang melebihi batas katanya. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Nah, terjadilah kontroversi vonis lepas saat itu. Jadi ada kontroversinya ya, vonis lepas, bukan vonis bebas ya. Definisinya apa sih itu? Ini saya dapat dari Tempo ya. Ini Tempo merilisnya. Apa itu vonis lepas katanya? Berdasarkan angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP nomor 8 tahun 81, vonis lepas merupakan vonis yang diberikan oleh hakim apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatannya, tetapi tidak diberi hukuman karena perbuatannya tidak termasuk perbuatan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yakni pelaku sakit jiwa pasal 44 KUHP. Pelaku sakit jiwa pasal 44. Terus? Pelaku melakukan dugaan tindak pidana karena dipaksa pihak lain pasal 48 KUHP. Dipaksa pihak lain pasal 48. Terus? Yang ketiga, pelaku belum dewasa atau anak-anak pasal 45 KUHP. Pasal 45 pelakunya kurang umur. Atau anak-anak ya? Anak-anak minor gitu. Selanjutnya, pembelaan diri karena terpaksa, serangannya melebihi kemampuan, pasal 4 KUHP. Pasal 49. Pasal 49 KUHP. Pembelaan diri karena terpaksa, serangannya melebihi kemampuan. Oh, serangannya melebihi. Tindakannya mungkin berlebihan gitu ya. Apa iya ya? Terus mungkin itu pasal 49 itu mungkin ya merujuk keputusan hakim itu. Iya, itu tadi saya baca. Terus? Next itu melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah jabatan. Pasal 51 KUHP. Karena melaksanakan perintah jabatan. Pasal 51 KUHP ya. Terus? Berikutnya melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 50 KUHP. Melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 50 KUHP ya. Berarti lawful killing gitu mungkin ya. Terus? Nah, di sini ada perdebatan antara pakar pidana dari Trisakti ya, mengatakan bahwa vonis lepas memiliki arti hukum yang berbeda dengan vonis bebas. Dia mengatakan vonis lepas berarti telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dihukum karena ada alasan pemaaf atau penghapus pidana, sehingga tidak dapat dihukum. Itulah bahasa awamnya mungkin yang kita bisa terima. Ya tadi itu mungkin ke pasal 49 ya kan, KUHP itu ya kan, pembelaan diri karena terpaksa, terus serangannya melebihi. Tapi tetap aja ya, kalau dibilangnya pendapat saya pribadi subjektif ya, kalau kita lihat dari hasil visum atau otopsi ya, yang di seri 1 itu kita dari Mata Najwa ya narasi dan dari itu, kalau pembelaan diri
kenapa konsisten di dada kiri kan gitu. Jantung. Dada kiri jantung kan begitu. Memangnya dia sniper atau dilatih sudah menjadi sniper atau apa? Kalau pembelaan diri kan berarti kan apa ya, ada efek apa surprise atau efek apa acak gitu ya. Tapi ini jadi nonsens ya, bagi saya itu nonsens. Makanya ya sebaiknya ini dibuka lagi kepada Menteri HAM ya, Menteri HAM Pak Natalius Pigai. Pak, ya kami mohon, ini kan kejahatan kemanusiaan ya kalau menurut saya ya, pembantaian yang kalau dibilang apa namanya perbuatan terpaksa ya, itu kan tidak apa ya, tidak masuk akal gitu loh Pak Natalius Pigai ya. Bukalah ini, karena Anda juga pernah berjanji kan akan menuntaskan ini, membuka lagi kasus pembantaian 6 laskar FPI ya, sebelum Anda menjadi apa namanya Menteri HAM ya. Apalah, pegang janji Anda gitu loh, karena bagaimanapun ya mereka adalah saudara sebangsa kita, dan kita negara hukum ya. Negara hukum berarti apa, apapun kesalahannya harus dibawa ke muka hukum, bukan dibantai, bukan vigilante gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya ya, kami berharap ya pada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka lagi ini, karena banyak sekali yang saya baca juga kejanggalan-kejanggalan ini. Masih kejanggalan vonis lepas ya, vonis lepas karena apa tadi itu, perbuatan terpaksa ya, membela diri karena terpaksa dan apa berlebihan gitu, di luar kemampuan. Tapi ya itu tadi, kalau kita kaitkan dengan di dada kiri ya, berapa orang, 4 atau 5 orang, itu ya sangat tidak masuk akal kalau perbuatannya itu hanya untuk membela diri ya kan. Jadi gitu aja. Masih ada ini sedikit. Masih ada. Oh ya, mungkin tadi terlewatkan, JPU ketika itu menuntut 6 tahun penjara. Nah, sementara tadi kan hasilnya adalah vonis lepas. Nah, jadi 6 tahun penjara dituntut oleh jaksa. JPU. Ternyata vonisnya adalah vonis lepas ya. Iya. Nah, JPU melakukan kasasi di tingkat kasasi, tapi mentah. Nah, hakim pun tetap pada pendiriannya, menguatkan. Kasasinya pun ditolak ya? Ya, mentah lah, tolak. Jadi, hakim menguatkan putusan pengadilan pertama, tingkat pertama, untuk memvonis lepas 2 polisi pelaku penembakan itu. Gitu. Jadi, pada hari Senin 12 September 2022, mengatakan tolak begitu. Gitu ya. Jadi memang bagaimana ya, saya pun masih mempelajari ini pelan-pelan dari pinggir, kayak makan telur atau bubur ya. Jadi kita pelan-pelan mengorek ini, mengupas ini sembari melakukan apa ya, resonansi. Karena bagi saya yang peminat apa detektif ya, film detektif dan 48 Hours, sedikit banyak paham ya tentang kejanggalan-kejanggalan, inkonsistensi, terutama yang apa itu lokasi tembakan di dada kiri itu ya. Lokasi tembakan di dada kiri konsisten sekali itu. Kalau terlalu konsisten bila dikatakan itu pembelaan diri yang terpaksa gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Kita lanjutkan ke seri 3, perihal tentang misteri kematian dari Ibda Elwira Priyadi Jendrato ya. Tiba-tiba diumumkan telah tewas ya. Tewas kecelakaan tunggal dengan pakai motor Scoopy ya. Nah, sebelum sidang dimulai, karena Ibda Elwira Priyadi Jendrato ini di dalam keputusan pengadilan negeri ya. Iya, PN Jaksel. Termasuk pelaku utama ya dari ketiga ini ya. Sadis lah kalau dibilang. Yang paling sadis gitu ya. Oke, sekian dulu ya ini diskusi kita. Kalau nanti ada tambahan-tambahan ya yang kami tidak tahu dan kami salah gitu, silahkan ini ya di komentar, karena kita harus sharing informasi tentang hal ini ya, sembari menyuarakan ini kepada Menteri Hak Asasi Manusia ya, yang telah berjanji ya, Natalius Pigai, sebelum menjadi menteri ya, pegang janji Anda. Kalau Anda seorang laki-laki ya, Pak Natalius Pigai, kalau Anda seorang laki-laki bukan perempuan, maka harus pegang apa janji Anda
Ya, laki-laki dipegang itu dari omongannya, dari janjinya, bukan dari yang lain. Oke, sekian dan terima kasih dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!